Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para sepuh, para alim ulama, para kiai, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar pengurus Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah, pengurus yayasan Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah, hadirin hadirat jamaah sholat isya Masjid Miftahul Jannah yang berbahagia, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga dalam kesempatan malam hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu memenuhi seruannya, panggilannya dalam rangka melaksanakan sholat fardu isya berjamaah, dan insya Allah akan kita sempurnakan dengan sholat sunatut taraweh. Semoga amaliyah kita, ubudiyah kita, sekecil apapun, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang tetap setia, tetap istiqomah mengikuti syariat-syariatnya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara soal sunnah, tentu ada beberapa pengertian. Ketika kita berbicara soal sunnah dalam pengertian fikih, tentu kaidahnya ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Apa saja yang kalau kita kerjakan berpahala dan kalau ditinggalkan tidak berdosa, itulah sunnah dalam pengertian fikih. Tetapi ketika kita berbicara soal sunnah dalam pengertian hadis, kaidahnya beda lagi. Apa itu? Fi'lun nabi, qaulun nabi, takrirun nabi. Apa saja yang Nabi lakukan, yang Nabi kerjakan, yang Nabi contohkan, dan apa saja yang Nabi sabdakan, yang Nabi anjurkan, dan apa saja yang Nabi takrirkan atau akui, itulah sunnah dalam pengertian hadis. Satu contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan sholat sunnah di waktu malam, baik di malam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan, jumlah rokaatnya tidak pernah lebih dari 11 rokaat. Itu yang Rasul lakukan, yang Rasul kerjakan, yang Rasul contohkan. Caranya bagaimana? Caranya 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, witirnya 3 rakaat sekali salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasitu
fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyara raka'atan rawahul Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat sunnah di waktu malam, baik di dalam suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan, jumlah rokaatnya tidak pernah lebih dari 11 rokaat, dan caranya 4 rokaat sekali salam, 4 rokaat sekali salam, witirnya 3 rokaat sekali salam. Itu yang Nabi lakukan. Tetapi ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, sholat sunnah di waktu malam itu seperti apa? Nabi menjawab, sholatul laili masna masna. Sholat sunnah di waktu malam itu 2 rokaat, 2 rokaat. Yang dilakukan sama beliau 4-4-3, tapi yang dianjurkan 2-2. Kenapa mesti berbeda? Kita bersyukur dengan adanya perbedaan, kita punya pilihan. Yang nggak sanggup 4-4, Nabi menyediakan yang 2-2. Sebab kalau yang 4-4 dan caranya seperti Nabi, saya pastikan jamaah Miftahul Jannah tidak pernah akan sanggup melakukannya. Pasti itu. Dengan adanya yang 2-2, maka kita punya pilihan. Nah, itu yang kita kenal dengan sunnah qauliyah, sunnah dengan sabdanya, sunnah dengan qaulnya, sunnah dengan anjurannya. Sumbernya sama, kedua-duanya dari Nabi. Yang 4-4 dari Nabi, yang 2-2 juga dari Nabi. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Antara sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah ada perbedaan. Qauliyahnya 4-4, tapi qauliyahnya 2-2, tapi fi'liyahnya 4-4. Kemudian ada lagi sunnah takririyah. Bagaimana dengan sholat sunnah di waktu malam Ramadan yang 20 rakaat? Dari mana contohnya? Yang jelas Nabi tidak pernah melakukan sholat sunnah di malam Ramadan 20 rakaat. Lalu dari mana? Umar bin Khattab, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Di zaman Umar, begitu tiba malam Ramadan, orang melaksanakan sholat sunnah luar biasa. Terus keluar masuk masjid, tidak pernah sepi sepanjang malam. Tempat ambil air wudhu tidak pernah kosong, terus mengalir. Sahabat Umar memperhatikan, lalu punya gagasan, dia punya ide. Jamaah dihimbau, apakah tidak lebih baik kalau sholat sunnah yang kalian lakukan dilaksanakan secara berjamaah? Ketika itu terbentuklah sholat sunnah secara berjamaah dengan jumlah rokaat 20 rokaat. Apa yang dilakukan sama Umar bin Khattab itu benar, padahal Nabi tidak pernah mencontohkan, Nabi tidak pernah menganjurkan. Dilihat dari fi'liyahnya tidak ada, dilihat dari qauliyahnya tidak ada, tapi itu dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jauh sebelum Khalifatur Rasyidin terbentuk, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-muhtiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajid. Kata Nabi, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khalifatur Rasyidin. Siapa mereka Khalifatur Rasyidin? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Meskipun Nabi sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan, tapi kalau salah satu di antara Khalifatur Rasyidin untuk melakukan, maka ini sunnah yang diamanahkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada mereka. Addu alaiha bin nawajid. Genggam erat-erat dengan tanganmu dan gigit kuat-kuat dengan gerahammu. Sunnahku dan sunnah Khalifatur Rasyidin jangan pernah kalian lepas. Itu artinya ketiganya, baik sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah maupun sunnah takririyah, itu sumbernya sama dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mana yang benar? Semuanya benar. Ya. Semuanya benar. Soal 844, soal 2022 atau 822 itu soal pilihan. Pilihan itu hak. Hak itu tidak boleh diganggu, apalagi dihalang-halangi. Yang 8 silahkan, itu hak. 844, 822 silahkan. Yang 20 itu juga hak. Jadi yang 8, yang
20, 44, 22 itu soal pilihan, soal selera, soal kebiasaan, bukan ideologi. Kalau ideologi, Indonesia sama Saudi Arabia beda. Indonesia Sunni, Saudi Arabia Wahabi, tapi tarawihnya sama. Di sana 20, di kita 20. Itu. Bahkan itu menjadi tradisi haramain, baik di Mekah maupun di Madinah. Sholat tarawihnya 20 rakaat plus witir 3, jadi 23. Itu yang banyak dilakukan di Indonesia. Karena sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah, itu justru memberikan kesempatan kepada kita, silahkan kita mau yang mana. Semuanya sumbernya sama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, memasuki malam yang ke-20. Masya Allah, semakin sempit saja Ramadannya. Berarti puasa kita sudah 19 hari. Kira-kira puasa yang 19 hari itu kondisinya aman semua enggak Pak ini? Aman enggak? Ada yang rusak? Jangan sampai ada yang rusak, apalagi batal. Sebab kalau batal 1 hari saja tanpa ada alasan yang alasan itu bisa diterima kebenarannya oleh syariat agama, Nabi katakan man aftara yauman bi ghairi udhrin syar'iyyin lam yakfi bi shaumi dahri kullih. Siapa orang yang batal puasanya 1 hari saja tanpa ada alasan yang alasan itu bisa diterima kebenarannya oleh syariat agama, maka puasa yang dibatalkan 1 hari itu kalau diganti, kalau dibayar dengan puasa sepanjang tahun masih belum tergantikan dan belum terbayarkan 1 hari. Ya. Lalu apakah kalau puasa kita sudah lengkap kemudian pasti kita mendapatkan Idul Fitri, kesucian jiwa? Belum tentu juga, tergantung syariat-syariat yang lain kita tegakkan enggak. Sebab puasa Ramadan tidak bisa tegak berdiri sendiri tanpa didampingi, dipandu dengan syariat-syariat yang lain. Contohnya, bayar zakat fitrah. Puasanya penuh 1 bulan, tarawihnya penuh 1 bulan, tadarusnya 30 juz khatam, tidak membayar zakat fitrah, tidak mendapat apa-apa. Nabi bilang somul abdi mu'allakun bainas samawati wal ard hatta yuaddi zakatal fitri. Puasa seseorang pahala tidak akan sampai ke hadirat Allah dan tidak bisa dimiliki oleh orang yang puasa itu sendiri sebelum zakat fitrahnya dituntaskan. Jadi puasa harus bayar zakat fitrah. Orang yang berpuasa penuh 1 bulan, tarawihnya penuh 1 bulan, tadarusnya 30 juz khatam, tidak membayar zakat fitrah, tidak pernah ketemu Idul Fitri. Ketemunya cuman lebaran doang. Kalau cuman lebaran, jangankan yang puasa, yang tidak puasa ketemu lebaran. Asal ketemu tanggal 1 Syawal dan masih hidup, itu berarti ketemu lebaran. Yang puasa, yang tidak puasa, yang taat, yang maksiat, yang takwa, yang durhaka, ketemu tanggal 1 Syawal semuanya ikut lebaran, tapi tidak Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Kembali kepada kesucian. Nabi bersabda, kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar wa fi riwayatin ukhra qayaumi waladathu ummu. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang melatar belakangi dia puasa karena iman, yang memotivasi dia puasa karena iman. Jadi dia puasa bukan karena takut sama mertua, karena tinggal satu rumah dengan mertua takut dimarahin, terpaksa dia puasa, itu bukan karena iman. Atau puasa karena malu sama tetangga, karena lingkungannya orang yang berpuasa, terpaksa dia puasa, itu bukan puasa karena beriman. Jadi yang Nabi katakan, siapa orang berpuasa di bulan suci Ramadan yang melatar belakangi dia, memberikan dorongan, dukungan dia berpuasa karena iman, wahtisaban, dan penuh perhitungan, hal-hal yang mengancam gugurnya pahala diantisipasi betul.
Jika demikian puasanya, Nabi katakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar wa fi riwayatin ukhra ka yaumi waladathu ummu." Maka dosanya akan diampuni, dosa-dosa yang telah lalu, bahkan dosa yang akan datang ampunannya sudah menanti. Kondisinya ketika itu laksana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, bersih dari segala dosa. Itu sangat berpotensi masuk surga. Dosanya bersih, semuanya tuntas, meninggal masuk surga. Apa mau habis lebaran mati bareng biar masuk surga bareng? Pasti nggak mau. Pasti nggak mau. Itu dosa-dosa yang kaitannya langsung dengan Allah. Sementara dosa-dosa yang kaitannya dengan sesama manusia, Allah belum memaafkan. Sebelum orang yang dizalimi, sebelum orang yang dirugikan, sebelum orang yang disakiti mau memaafkannya. Persoalannya, kita kadang-kadang tidak kenal siapa dia yang kita sumpahin, yang kita maki, kita tidak kenal. Misal bulan suci Ramadan, keluar dari kantor sudah agak sorean, jalanan macet. Begitu ada ruang sedikit kita mau bergerak maju, dipotong oleh orang lain. Emosinya timbul, sumpah serapahnya keluar, sialan, kurang aja, macam-macam itu. Yang kita maki, kita tidak pernah kenal siapa dia, namanya, di mana tinggalnya, tapi sudah berdosa. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan maaf dari dia? Ini sulit. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya kita doakan mereka. Orang-orang yang kita sakiti, orang-orang yang kita zalimi, orang-orang yang kita rugikan, kita doakan, ya Allah, ampuni dosa mereka. Orang-orang yang saya sakiti, orang-orang yang saya zalimi, orang-orang yang saya rugikan, mohon ampuni mereka, ya Allah. Doakan. Allah Maha tahu siapa yang mendoakan dan siapa yang didoakan. Allah Maha tahu, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbagi dalam doa. Ini mendoakan orang dikritik, doa orang lain tidak sampai, yang sampai hanya doanya anak. Allah berfirman, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami dan dosa saudara-saudara kami. Saudara kalian yang mana? Alladzina sabaquna bil iman, yang kami maksud saudara-saudara kami yaitu mereka yang lahir lebih dulu sebelum kami lahir. Mereka beriman lebih dulu sebelum kami lahir. Mereka berjuang lebih dulu sebelum kami lahir. Mereka meninggal lebih dulu sebelum kami lahir juga. Itu artinya praktis kita tidak pernah tahu dengan mereka. Tapi itulah doanya yang Allah ajarkan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Doanya. Jangan dibilang gak nyampe, ini perintah Allah. Ya, perintah Allah. Nabi bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling banyak memberi manfaat kepada banyak orang. Ayo kita berlomba. Sebanyak mungkin kita memberikan manfaat kepada banyak orang. Dengan cara apa? Bantu materi. Gak kaya-kaya amat. Bantu ilmu, ngajarin orang, nggak pinter-pinter amat. Bantu tenaga, nggak kuat-kuat amat fisik kita. Praktis, nggak ada yang bisa diberikan kepada orang lain. Itu artinya kita tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Yang paling gampang doa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Tidak kita sebut namanya, tidak kita sebut marganya, tidak kita sebut negaranya. Asal mukmin laki-laki, mukmin perempuan, sejak sampai Nabi Adam sampai sekarang, berapa miliar yang hidup? Berapa miliar juga yang sudah meninggal. Itu semua tersentuh dengan doa kita. Itu sama artinya kita telah memberi manfaat kepada miliaran umat manusia kalau percaya dengan doa ini. Itu Allah mengajarkan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Quran termasuk juga banyak baca Fatihah. Doa lewat Fatihah. Kadang-kadang ada informasi telah meninggal dunia, bla 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 bla, ujung-ujung Al-Fatihah, maksudnya bacakan Al-Fatihah. Kenapa mesti Fatihah? Tidak Allahumma firlahu warhamu saja.
Nabi bersabda, khairud du'a tilawatil Quran. Sebaik-baik doa membaca Al-Quran. Karena doa yang ada dalam Al-Quran redaksinya langsung dari Allah, bukan karangan kita, bukan redaksi dari kita, redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan mereka. Bahkan istighfar, kalau istighfar jangan monopoli. Doa jangan monopoli, berbagi dalam doa, berbagi dalam istighfar. Ini juga perintah Allah. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Tiada Tuhan selain Allah. Fastaghfir li dzambik, beristighfarlah kamu untuk urusan dosamu. Kalimatnya tidak berhenti di situ. Walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk mukmin laki-laki, mukmin perempuan, dimanapun mereka berada. Ini perintah Allah. Beristighfar juga kita berbagi. Kita mohon ampun kepada Allah. Jangan seolah hanya kita yang berdosa, istri kita, anak kita, cucu kita, orang tua kita. Istighfarkan juga, dan itu perintah Allah, surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Doakan, istighfarkan mereka. Itu sebabnya para ulama mengkondisikan santrinya ketika habis sholat, istighfarnya bukan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bukan hanya itu, tapi apa mereka cara mengkondisikan santri? Astaghfirullahaladzim lana wali walidaina wali ashabil huquqil wajibatil alaina wali masyayikhina wal ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Yang masih hidup, yang sudah meninggal, diistighfarkan oleh kita, didoakan oleh kita, dan itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpenuhi hadis Nabi yang mengatakan khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian yang paling banyak memberi manfaat kepada banyak orang. Sekali sentuh Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, mukmin laki-laki, mukmin perempuan sedunia, sejak zaman Nabi Adam tersentuh dengan doa kita. Berapa orang yang terkena doa kita? Berapa miliar yang masih hidup, yang sudah meninggal? Berapa miliar? Segitu sederhananya kalau kita mau dan kita tahu. Tapi sayang, mereka yang tahu tidak mau, apalagi yang tidak tahu. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Inilah manfaatnya Ramadan. Ketika itu Nabi katakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar wa fi riwayatin ukhra qayyum waladatu ummu." Selesai dosa kita. Nah, kalau kita sudah selesai, insya Allah ketemu Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Di satu sisi, di sisi yang lain belum tuntas. Sekali lagi, kalau zakat fitrahnya tidak dibayarkan, Nabi bersabda, zakatul fitri tuhratul shaimi wa tut'imul masakin. Fungsi zakat fitrah itu dibayarkan untuk mensucikan jiwa orang yang puasa itu sendiri dan memberi makan kepada fakir miskin. Puasa tidak membayar zakat fitrah, kesucian jiwanya belum terpenuhi. Hak-haknya fakir miskin tersandra, tidak bisa dipenuhi. Karena apa? Hak dan kewajiban saling berkaitan. Hak seseorang akan terpenuhi manakala kewajiban seorang ditunaikan. Ketika kewajiban seorang tidak ditunaikan, maka hak orang lain tidak terpenuhi. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Kita puasa sebulan penuh, tarawih sebulan penuh, tadarus 30 juz, khatam. Dibilang pendusta agama. Siapa mereka? Orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan kepada fakir dan miskin. Itu persoalan zakat fitrah. Tidak sederhana itu. Jadi kalau kita tidak bayar zakat fitrah, kita enggak mendapat Idul Fitri, hanya sebatas lebaran. Karenanya
Al-Fakir mengingatkan para jamaah yang masih punya semangat pulang mudik lebaran, tolong diantisipasi. Jangan sampai hari sudah mepet baru merencanakan pulang kampung. Sehari menjelang lebaran mulai bergegas, mulai berkemas, berangkat. Idul Fitri sudah tiba, dia masih terjebak di jalan tol. Puasa hari itu berantakan, sholatnya gak karuan, zakat fitrahnya tidak dibayarkan, Idul Fitrinya yang setahun sekali tidak bisa dilaksanakan. Lalu apa yang kita dapat dari puasa itu? Illal ju' wal atos, kecuali lapar dan dahaga saja. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Kita berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Jadi kalau ternyata Ramadan kali ini kurang sempurna, kita masih punya kesempatan Ramadan yang akan datang. Tapi khawatirnya jangan-jangan Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Meskipun kita tidak pernah berharap Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terakhir. Itu terlalu panjang ya, 1 tahun ke depan. Kita tunggu, sempurnakan saja, maksimalkan saja Ramadan kali ini sepenuhnya menjadi milik kita. Kita maksimalkan amalah kita, ubudiyah kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.